Kalau begitu mari kita mencarinya. Jika kita tidak dapat menemukannya, sepertinya kita hanya bisa memikirkan cara lain. Pelindung Gong kehilangan racun ulat sutra emas dan telah lama membenci Chen Ping. Sekarang dia dianggap sebagai anggota penyegel iblis aliansi. Jika dia tidak membunuh Chen Ping, dia akan menemukan cara untuk membunuh Chen Ping. Tepat ketika Penatua Fei dan pelindung Huang sedang mencari jurumu di aliansi penyegel iblis, mereka melihat banyak orang di alun-alun di depan mereka. Orang-orang berkumpul, jadi mereka segera berkumpul. Saudaraku, apa yang dilakukan banyak orang? Penatua Fei bertanya kepada seorang biksu. Biksu itu hanya memandang Penatua Fei dengan dingin tetapi mengabaikannya. Penatua Fei mengerutkan kening, dengan kemarahan di matanya, dan Gong Hufa, yang memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, mengeluarkan koin kuno yang berharga dan menyerahkannya kepada biksu itu. Segera, setelah biksu itu melihat koin kuno itu, sikapnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan senyuman di wajahnya, "Kalian berdua baru saja tiba, kan?" "Iya, kami baru saja tiba," pelindung Gong mengangguk. "Pantas saja kamu tidak mengetahuinya. Tuan Kota Sun ada di sini untuk mencari perawatan medis. Putrinya menderita penyakit aneh yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Kebetulan medan perang antara dewa dan iblis ditemukan di Gunung Tianmo, dan banyak biksu asing datang ke kota matahari jatuh untuk melakukan perbaikan, jadi Tuan Kota Sun mengambil kesempatan untuk mencari apoteker untuk membantu putrinya mengobati penyakitnya. Namun daftar ini sudah diterbitkan selama 3 hari. Meski ada beberapa apoteker yang masuk dalam daftar, namun pada akhirnya tidak ada satupun yang terdaftar. Dia sembuh, dan bahkan nyawanya terselamatkan. Meskipun kondisinya baik, ini juga merupakan pekerjaan yang fatal, jadi sekarang semua orang memperhatikan. Belum ada yang berani menggalinya. Biksu itu dengan hati-hati menjelaskan kepada Penatua Ruo Fei dan pelindung Gong. Setelah mendengar ini, mata Penatua Fei berbinar dan dia bergegas maju dengan pelindung pot. "Benar saja, saya melihat pemberitahuan yang dipasang di pilar batu untuk mencari apoteker, dan kondisinya sangat baik. Selama penyakitnya disembuhkan, Anda tidak hanya akan diberi hadiah koin spiritual, tetapi yang paling penting, Tuan Kota Sun juga bisa setuju untuk mengobati penyakitnya. Satu syarat, penjaga Gong, kesempatanmu telah tiba." Sudut mulut Penatua Fei sedikit terangkat. "Tetua, putri Tuan Kota Sun ini telah diperiksa oleh banyak apoteker, tetapi tidak satupun dari mereka yang disembuhkan. Saya khawatir keterampilan medis saya juga tidak bagus. Terlebih lagi, jika kedua identitas kita ditemukan oleh penguasa kota matahari itu, bukankah berbahaya?" Pelindung Gong itu penakut. Bagaimanapun, mereka adalah pembudidaya iblis, meskipun mereka meminum ramuan dan menekan aura iblis di tubuh mereka, mereka tetap bisa. Begitu rahasianya terungkap, itu akan merepotkan. "Apa yang kamu takutkan? Sekalipun kamu tidak bisa disembuhkan, aku masih bisa menyelamatkanmu. Sekarang kita dibagi menjadi 2 kelompok. Aku akan mencari kapten dari aliansi penyegel iblis, dan kamu akan pergi mencari kapten Tuan Kota Sun. Tidak peduli siapa di antara kami yang berhasil mengobati penyakit putriku, Chen Ping akan dibunuh." Penatua Fei berkata kepada penjaga pelindung Gong. Meskipun pelindung Gong sedikit enggan, dia tetap mengangguk dan setuju. Bagaimanapun, pejabat tingkat pertama sangat luar biasa. Tanda seru. Pelindung Gong mencabut pemberitahuan itu, dan tak lama kemudian 2 orang dari istana Tuan Kota membawa pergi pelindung Gong. Dan Penatua Fei juga pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, Chen Ping dan yang lainnya bergegas ke sini. Sepertinya memang ada sebagian orang yang tidak takut mati. Beberapa apoteker sudah terbunuh, tapi masih ada yang berani membeberkan daftarnya. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Siapa yang membiarkan kondisi Tuan Kota Sun terlalu murah hati? Jika saya seorang apoteker, saya juga akan mengungkapkan daftarnya. Jika saya benar-benar menyembuhkan putri Tuan Kota Sun, saya akan membiarkannya. Menikahlah denganku. Petik 2. Berhentilah melamun. Semua orang berbicara dan perlahan berpencar. Mendengarkan diskusi semua orang, Kai Hongwei sedikit penasaran, jadi dia menghentikan seorang biksu dan berkata, "Biksu Tao ini. Teman, apa yang baru saja terjadi?" Biksu itu melihat ke arah Kai Hongwei. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, Kai Hongwei memasukkan sekantong koin spiritual ke tangannya. Ketika biksu itu melihat ini,
dia menjelaskan secara rinci apa yang baru saja terjadi. Saya tidak menyangka Putri Tuan Kota Sun akan sakit. Saya ingat dia baik-baik saja beberapa waktu lalu. Setelah mendengar ini, Kai Hongwei menghela nafas sedikit. Bos Jin, apakah Anda kenal penguasa kota matahari terbit? Tuan Miao bertanya. Akan jauh lebih mudah jika Kai Hongwei mengenal penguasa kota matahari jatuh. Mereka bisa pergi ke kota. Rumah utama diperbaiki selama 2 hari. Tapi siapa yang tahu? Kai Hongwei menggelengkan kepalanya. Saya tidak kenal dia, saya hanya bertemu dengannya beberapa kali. Meskipun saya tidak mengenal penguasa kota, saya masih punya teman di bawah sinar matahari yang jatuh ini, jadi perbaikannya dilakukan. Sayang, jangan khawatir. Petik 2. Setelah berbicara, Kai Hongwei memimpin semua orang menuju pusat kota. Rumah Tuan Kota terletak di tengah kota dan dibangun dengan megah dibandingkan dengan gerbang kota-kota matahari jatuh yang agak bobrok, jauh lebih mewah. Tampaknya penguasa kota-kota matahari jatuh juga adalah orang yang suka bersenang-senang. Dia sebenarnya agak kumuh di sini. Di salah satu sisi istana Tuan Kota, ada halaman yang tidak terlalu luas. Halamannya terlihat tahan lama. Istana Tuan Kota yang mewah dibangun di kota Yuanri. Melalui angin dan hujan, tapi tidak hancur. Kai Hongwei memimpin semua orang langsung ke halaman. Begitu dia masuk ke halaman, Chen Ping sedikit mengernyit setiap hari, dia merasa ada sesuatu di halaman ini. Ada roh peri, tapi ini bukan pegunungan Qilian, bagaimana mungkin ada energi abadi? Nafasnya sangat lemah, namun masih ditangkap oleh Chen Ping. Puan, ada apa? Huo Feng bertanya. Tidak apa-apa. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Lao Jia, kita kedatangan tamu, tolong jemput dia. Begitu Kai Hongwei memasuki pintu, dia berteriak keras. Mereka yang tidak tahu, mengira mereka memasuki Yi Hong Yuan. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua bungkuk keluar sambil memegang tongkat di tangannya. Lao Kai, ada banyak orang kali ini, tapi kamu datang agak terlambat, jadi kamu hanya bisa masuk ke timur. Ruang sayap. Petik 2. Fei tua melihatnya sekilas dan berkata. Kai Hongwei tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, Jia tua, apakah kamu punya tamu di sini? Lao Jia mengangguk. Kalian tidak kekurangan makanan, pakaian, dan uang, jadi kenapa kalian benar-benar mulai menerima pelanggan? Kai Hongwei bertanya dengan bingung. Pelanggan yang saya jemput semuanya adalah kenalan, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Segera setelah berita tentang Gunung Iblis Surgawi menyebar, orang-orang dari 5 kota di alam surgawi dan manusia semuanya berlari ke arah ini. Aku tahu kamu pasti akan datang, jadi aku khusus memesan sayap timur untukmu, kalau tidak akan ada sayap timur. Ya, Anda bisa tidur di jalan. Setelah Lao Jia selesai berbicara, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ketika Kai Hongwei melihat ini, dia hanya bisa memimpin semua orang masuk dan mengikutinya. Kai Hongwei meminta semua orang untuk mengalokasikan kamar mereka, sementara dia duduk di aula dan mengikuti Fei tua. Langit, terlihat keduanya sangat akrab satu sama lain, dan mereka berbicara tanpa ragu-ragu. Jia tua, kudengar Putri Tuan Kota Sun sedang sakit, dan tampaknya penyakitnya cukup serius. Kai Hongwei bertanya, tidak. Saya sudah mengunjungi beberapa apoteker selama berhari-hari, tetapi semuanya tidak berguna dan tidak dapat menyembuhkan saya sama sekali. Langsung dibunuh oleh keponakan tertua saya. Saya tahu ada desas-desus bahwa saudara laki-laki saya membunuh apoteker itu, tetapi sebenarnya tidak demikian, kata Lao Jia, melihat sekeliling, dan tidak menemukan siapapun, lalu berbisik, keponakan tertua saya tidak tahu caranya, dia tiba-tiba sakit. Setiap kali dia sakit, dia menjadi manik dan gelisah, dan dia akan membunuh orang secara acak. Apoteker itu tidak menyembuhkan mereka dan dibunuh oleh keponakan tertua saya. Meskipun saudara laki-laki saya kejam, tidak mungkin membunuh apoteker itu. Petik 2. Sekarang rumornya menyebar kemana-mana, tidak ada apoteker yang berani datang ke rumah, begitu pula saudaraku. Mati. Ketika Kai Hongwei mendengar ini, dia terkejut, dia selalu merasa bahwa masalah Putri Tuan Kota Sun seperti diracuni di pegunungan Qilian. Namun, setelah diracuni, dia hanya kehilangan akal sehatnya untuk sementara dan menjadi kejam. Ini akan baik-baik saja setelah tenda racun menghilang, tetapi tidak ada tenda racun di kota Yuri. Dia tidak mengerti bahwa Tuan Kota Sun,
Apakah putri saya seorang pecandu narkoba? Fei tua, kali ini saya memiliki apoteker di tim saya. Bagaimana kalau saya memintanya membantu keponakan Anda memeriksanya? Kai Hongwei sedang berbicara tentang Chen Ping. Lupakan saja, banyak apoteker yang datang, tapi tidak ada satupun yang optimis. Bagaimana apoteker di tim Anda bisa sekuat itu? Lao Jia melambaikan tangannya, lagi pula dia akrab dengan Kai Hongwei dan tahu bahwa setiap kali Kai Hongwei memimpin sebuah tim, meskipun ada apoteker di tim, mereka hanyalah apoteker biasa. Jia tua, jangan meremehkan orang. Saya memiliki ahli pengobatan di tim saya kali ini. Seorang ahli pengobatan tingkat tinggi. Menghormati. Melihat sikap Lao Jia, Kai Hongwei berkata dengan tidak senang. Yao Zun, asli atau palsu? Lao Jia tercengang. Tunggu saja, aku akan segera mencarikannya untukmu. Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei bangkit dan pergi, dia pergi mencari Chen Ping. Awalnya, Chen Ping ingin istirahat, tetapi dia baru saja membuat terobosan, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Namun siapa sangka Kai Hongwei akan menariknya ke sini. Jia tua, ini ahli pengobatan, Tuan Chen. Kai Hongwei menjelaskan kepada Lao Jia. Setelah selesai berbicara, Kai Hongwei menunjuk ke arah Jia tua dan berkata, Tuan Chen, Jia tua ini adalah bawahan Tuan Kota Sun. Saudaraku, dia masih kakak laki-laki tertua, kalau tidak, bagaimana dia bisa membangun halaman miskin di sebelah rumah Tuan Kota? Lao Kai, apakah kamu bercanda? Apakah ini Yao Zun yang kamu bicarakan? Lao Jia menatap Chen Ping dengan tatapan tidak percaya. Chen Ping masih terlalu muda, bagaimana dia bisa menjadi ahli pengobatan? Apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Kai Hongwei berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, kami menemukan tenda racun di pegunungan Cilian. Terima kasih kepada Tuan Chen, jika tidak, kami semua akan mati di dalam, dan saya terluka. Tuan Chen minum pil dan pulih keesokan harinya. Bawa kami ke rumah Tuan Kota sekarang. Mungkin Tuan Chen bisa menemukan cara untuk menyembuhkan keponakan tertuamu. Melihat ekspresi serius di wajah Ruo Chai Hongwei, Lao Jia menatap Chen Ping lagi dengan ragu, lalu mengangguk dan berkata, oke, saya akan mengajakmu mencoba. Maaf, aku tidak punya waktu. Namun siapa sangka Chen Ping akan langsung menolak. Chen Ping tidak mengenal Tuan Kota Sun, apalagi putrinya, jadi mengapa dia harus pergi menemuinya? Chen Ping tidak kekurangan koin roh. Dia hanya ingin menggunakan waktu istirahatnya untuk berlatih. Ketika dia mencapai Gunung Tianmo, dia masih tidak tahu berapa banyak bahaya yang tidak diketahui yang ada. Lao Jia tercengang, dia tidak menyangka Chen Ping akan menolak. Kai Hongwei tidak menyangka, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Chen, lihat saja. Jika nyata mampu menyembuhkan penyakit putri Tuan Kota Sun pasti akan membawa manfaat. Petik 2. Anak muda, jika kamu menyembuhkan keponakan tertuaku, kamu dapat membuat syarat apapun yang kamu inginkan. Lao Fei berkata pada Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, baiklah, jika saya menyembuhkan penyakit keponakan tertua Anda, saya tidak ingin koin spiritual apapun. Saya hanya ingin pohon berharga di halaman belakang rumah Anda. Ketika Chen Ping memasuki halaman, dia berkata aku merasa seperti peri, dan kemudian di halaman belakang, Chen Ping menemukannya. Menemukan pohon harta karun gunung. Selain itu, terdapat formasi yang menutupi pohon harta karun gunung, yang mencegah energi abadi mengalir keluar. Bisa meluap. Mendengar perkataan Chen Ping, Lao Jia tertegun, lalu menatap Chen Ping dengan tatapan menakutkan di matanya. Kai Hongwei melihat bahwa ekspresi Lao Jia salah, dan buru-buru berkata, Tuan Chen, apa gunanya pohon yang patah? Oke, apa gunanya benda itu? Petik 1. Saya hanya menginginkan pohon itu. Jika Anda setuju, saya bisa pergi dan menyembuhkannya, kata Chen Ping dengan tenang. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, ekspresi Lao Jia perlahan melembut dari ketakutan. Oke, saya berjanji, bisa melihat keistimewaan pohon itu membuktikan bahwa Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Saya harap Anda tidak membiarkan saya gagal. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Lao Yao membawa Chen Ping dan Kai Hongwei dan berjalan menuju rumah Tuan Kota.